Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih di playlist sistem basis data atau database system. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengguna database atau jenis pengguna database. Dan di video kali ini saya mendapat sebuah referensi dari Bu Fenty. Ya jelas saja karena Bu Fenty adalah dosennya gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke pengguna database gitu. Jadi untuk yang pertama itu ada DBA atau Database Administrator. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah programmer. Oke. Yang ketiga adalah pengguna aplikasi dan yang keempat adalah pengguna akhir. Itu apa peran ini semua, apa peran segelintir orang ini, kita akan cari tahu. Yang pertama untuk yang DBA terlebih dahulu atau Database Administrator. Jadi si Database Administrator ini adalah orang yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data gitu. Jadi tugas-tugasnya antara lain sebagai berikut ya. Jadi adalah ini, yang pertama mendefinisikan pola basis data gitu. Kemudian yang kedua mendefinisikan struktur penyimpanan dan metode aksesnya gitu. Itu adalah tugas yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga memberikan kekuasaan pada user untuk mengakses data, memantau kerja sistem basis datanya gitu ya, dipantau terus, monitoring gitu. Kemudian menentukan keamanan data gitu. Jadi kalau dia mau buat database gitu ya, itu diperhatikan benar keamanan datanya gitu. Jadi si DBA ini bisa disebut adalah seorang yang paling tinggi derajatnya untuk pengolahan sebuah sistem basis data gitu. Jadi dia yang mulai buat pola struktur penyimpanan gitu ya. Kemudian yang buat database dia, yang merancang database dia gitu. Jadi DBA untuk sistem database atau sistem basis data, dia adalah orang yang derajatnya paling tinggi. Gitu ya, diingat-ingat. Kemudian tugas dari DBA yang terakhir ini kayaknya itu ada merencanakan backup ataupun recovery gitu. Contohnya gini lah, misalnya kita punya sebuah sistem gitu ya, kita punya sebuah aplikasi. Nah pastinya nanti kita akan membutuhkan sebuah report atau laporan. Nah laporan ini yang menjadi sebuah backup atau recovery ini gitu. Ataupun semua datanya kita backup dan recovery, itu juga bisa gitu ya. Kemudian untuk yang programmer, ya pasti kita tahu lah ya. Kalau programmer itu tugasnya itu adalah membuat aplikasi gitu. Yang aplikasinya tersebut, yang aplikasi yang dia buat itu pasti akan dia hubungkan ke dalam database. Yang database-nya hasil store dari si DBA gitu. Jadi yang programmer itu ngoding, tapi dia juga butuh database gitu ya, karena untuk mensinkronisasikan sebuah program dengan sebuah database yang telah dibuat oleh DBA. Karena sebuah program itu pasti membutuhkan sebuah database. Gitu. Mudah-mudahan paham nih. Programmer adalah tukang ngoding. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada pengguna aplikasi. Nah, pengguna aplikasi ini adalah sebuah pengguna, tapi dia bisa memberikan perintah-perintah tambahan pada basis data. Gitu. Contoh nih, ini pengguna aplikasi ini ibarat admin gitulah. Jadi kalau DBA itu yang merancang sebuah basis data, kalau programmer yang ngebuat programnya, kemudian kalau pengguna aplikasi ini adalah adminnya gitu. Jadi dia bisa mantau si usernya, kemudian dia juga bisa melakukan tambah atau create ya, biasanya disebut create update delete terhadap misal data user. Misalnya kalau di penjualan misalnya data barang gitu. Itu adalah tugas dari si pengguna aplikasi. Jadi ibarat ngomong si pengguna aplikasi ini adalah sebuah admin gitu ya, seorang admin gitu. Kemudian ada pengguna akhir. Nah, pengguna akhir itu adalah usernya gitu. Jadi dia hanya berhak memakai aplikasi yang sudah jadi gitu. Oke, jadi simple aja video kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai perancangan basis data. Jadi ada beberapa metode untuk kita merancang sebuah basis data. Dan ini akan kita bahas di video selanjutnya aja. Gitu ya. Jadi itu dulu teman-teman video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit.
Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sekali lagi saya Nisa Briansyah pamit dan saya ucapkan terima kasih.